Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Lia Kumala dengan NIM 202236060. Di sini saya akan menjelaskan sedikit pembahasan tentang regulasi perilaku. Nah, teman-teman, di sini saya akan menjelaskan sedikit pembahasan tentang regulasi perilaku. Nah, apa itu regulasi perilaku? Regulasi perilaku yaitu kemampuan seseorang untuk mengendalikan pikiran, emosi, dan tindakan agar sesuai dengan tujuan norma, aturan, serta tujuan ingin kita capai dalam diri sendiri. Nah, dari pengertian tadi, kita mengetahui bahwa regulasi itu cara mengendalikan pikiran kita, emosi kita sebelum bertindak atau melakukan sesuatu. Nah, apa yang akan terjadi jika emosi itu muncul? Nah, ketika emosi muncul, yang harus kita lakukan dalam mengendalikan diri kita yaitu yang pertama, berhenti sejenak. Berhenti sejenak, lalu tarik nafas dalam-dalam. Nah, tarik nafas dalam-dalam kurang lebih 10 detik. Lalu kita pikirkan apa yang akan kita lakukan saat emosi kita muncul. Nah, contoh-contohnya, jika kita berbicara kasar, dampaknya yaitu teman kita akan tersinggung. Jadi kita harus menata omongan kita, menjaga omongan kita agar teman kita atau siapapun yang kita ajak bicara itu tidak tersinggung. Nah, contoh yang kedua, mencontek. Nah, jika kita mencontek, maka dampaknya nilai kita tidak jujur, tidak sesuai dengan apa yang kita miliki dalam diri kita sendiri, apa yang kita mampu dalam diri kita sendiri. Nah, jika kita membantu teman, maka dampaknya hubungan antar teman itu semakin baik dan terjalin silaturahmi yang baik. Nah, setelah itu, kita akan masuk di pembahasan sebelum bertindak, tanyakan kepada diri kita. Yang pertama, yang harus kita tanyakan yaitu apa yang sedang kita rasakan saat ini. Yang kedua, mengapa saya merasa seperti ini? Dan yang ketiga, apa yang ingin saya lakukan? Nah, dalam regulasi perilaku sendiri, yaitu yang pertama, kita kenali perasaan kita sendiri. Lalu tenangkan diri, kemudian pilih tindakan yang paling tepat. Saya harus melakukan apa, seperti itu. Nah, lalu kita juga harus memikirkan dampak yang akan terjadi. Baru kita bisa mengevaluasi diri kita sendiri. Nah, mengapa regulasi perilaku itu penting? Yang pertama, regulasi perilaku itu membantu mengambil keputusan sebelum bertindak, keputusan yang tepat, agar tidak terjadi kesalahan yang fatal. Nah, yang kedua, mengapa penting? Yaitu menghindari tindakan yang merugikan sendiri dan orang lain. Nah, yang ketiga, yaitu meningkatkan prestasi belajar. Dan yang keempat, membentuk karakter yang positif. Jadi, kita menjadi perilaku yang lebih baik lagi dalam mengendalikan emosi dan pikiran kita. Nah, setelah melakukan suatu tindakan, yang perlu kita lakukan itu tanyakan kepada diri sendiri. Yaitu, apakah tindakan yang sudah saya lakukan itu benar? Apa yang akan saya lakukan kali ini? Dan apa yang biasanya apa yang bisa saya perbaiki dari tindakan yang terjadi seperti itu. Nah, ada beberapa cara memilih tindakan positif. Yang pertama, sesuai aturan. Yang kedua, tidak merugikan diri sendiri ataupun orang lain. Nah, contoh merugikan orang lain itu seperti tidak sengaja menyakiti hati orang lain, seperti itu. Yang ketiga yaitu memberikan manfaat, hal-hal yang memberikan manfaat. Dan yang keempat, mendekatkan kita kepada tujuan yang akan kita capai. Jadi kesimpulannya, regulasi perilaku itu cara kita untuk mengendalikan pikiran, mengendalikan emosi, apa yang ingin kita lakukan sesuai dengan norma, tujuan yang ingin kita capai. Mungkin seperti itu yang dapat saya sampaikan.
Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kekurangan. Billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.